Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohmah dari kelas Tadis Bahasa Indonesia semester 2B. Di sini saya akan coba untuk memenuhi tugas digitalisasi saya, yang mana tugasnya itu adalah penerapan konten digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai esai. Sebelumnya pernah dengar istilah dari kata esai? Baik, jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Esai menurut KBBI adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi esai itu dibuat dari sudut pandang pribadi, bukan unsur dari copy paste hasil karya orang lain. Jadi dibuatnya itu dari pribadi sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri esai. Yang pertama, karangannya pendek. Nah, esai dibuat atau ditulis dalam jumlah kalimat yang pendek. Oleh sebabnya, isinya berupa kajian yang singkat, padat, serta jelas. Jadi, dalam esai itu biasanya tidak terlalu panjang. Dan yang kedua, mempunyai gaya bahasa khas. Jadi, dalam ciri ini yaitu esai bisa ditulis oleh semua orang yang berpikir atau mengangkat permasalahan untuk diperbincangkan. Sehingga esai mempunyai gaya bahasa yang khas sesuai dengan karakter penulisnya. Jadi, esai sesuai dengan karakter penulisnya. Selanjutnya ada jenis-jenis esai. Yang pertama, ada jenis esai deskriptif. Jenis esai deskriptif di sini adalah jenis esai yang mendeskripsikan seseorang atau benda, subjek atau objek yang menarik perhatian pengarang. Objek yang dideskripsikan dalam jenis esai ini bisa dalam bentuk rumah, hewan, dan lain sebagainya. Inti dalam esai ini yaitu penulis mendeskripsikan suatu objek yang menarik perhatiannya. Yang kedua, ada jenis esai tajuk, yaitu jenis esai tajuk yaitu jenis esai yang biasa dimuat pada surat kabar. Jenis esai ini membahas isu-isu yang tengah berkembang di masyarakat seperti politik, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Esai tajuk seringkali dimuat dalam kolom pendapat atau opini yang merupakan wadah aspirasi dari masyarakat untuk mengungkapkan pengarang pandangannya terhadap isu yang sedang berkembang. Selanjutnya ada jenis culikan watak. Jenis culikan watak di sini adalah dalam jenis esai ini memungkinkan seseorang penulis menjelaskan culikan atau cuplikan watak seseorang terkait isu kepada para pembaca. Dalam esai ini tidak menulis kisah seseorang atau biografi, hanya saja penulis mengungkapkan sepenggal watak yang ada pada tokoh yang terkait dalam cerita atau isu dalam esai tersebut. Selanjutnya ada jenis esai pribadi. Nah, dalam jenis esai pribadi ini hampir mirip dengan esai culikan watak, tapi ada sedikit perbedaan dengan esai culikan watak tadi. Yang kelima, ada esai reflektif. Esai reflektif di sini adalah jenis esai yang ditulis untuk merenungkan suatu isu politik, kebijakan pemerintah, dan isu penting lain yang seringkali ditulis oleh seorang cendekiawan dalam menghadapi isu-isu yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada jenis esai kritik. Nah, di sini esai kritik adalah jenis esai yang berisi sebuah kritikan kepada sesuatu karya seni orang lain. Nah, di sini walaupun tidak ada format khusus dalam menulis esai, tetapi tulisan esai bisa digolongkan menjadi bagian-bagian, yakni yang pertama, di bagian awal biasanya esai itu menjelaskan latar belakang suatu masalah. Di bagian tengahnya adalah bagian yang isinya tentang informasi terkait isu atau pendapat penulis. Dan yang ketiga, bagian yang akhir adalah bagian final atau kesimpulan pandangan penulis tentang isu yang sedang diperbincangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai
Cara menulis esai. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan cara menulis esai. Yang pertama, menentukan tema isu yang hendak diangkat. Jadi sebelum kita membuat esai, kita harus menentukan tema yang kira-kira cocok yang akan kita buat. Dan yang kedua, membuat garis besar ide pokok yang akan dikembangkan di paragraf. Jadi di setiap paragraf itu harus dibuat garis besarnya supaya padu antara paragraf pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan yang ketiga, mengembangkan ide pokok para paragraf dan juga pendapat penulis terhadapnya. Para paragraf di sini. Jadi setiap paragrafnya itu dikembangkan ide pokoknya dan juga pendapat penulis tersebut. Baik, ini juga Ibu sudah menyiapkan contoh esai agar kalian bisa paham tentang esai. Ini ada beberapa cuplikan contoh esai. Silakan dipahami terlebih dahulu. Mohon maaf esainya tidak Ibu bacakan karena memang waktunya terbatas. Selanjutnya, Ibu beri sedikit cuplikan video mengenai esai. Silakan kalian simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud esai itu? Esai adalah sebuah tulisan yang mengandung opini, pandangan, atau ekspresi pribadi mengenai sebuah hal yang sedang berlangsung di masyarakat. Agar maksud yang ingin disampaikan dalam sebuah esai bisa tersampaikan dengan baik, maka sebuah esai harus ditulis dengan sebaik mungkin. Terus, bagaimana sih mencari ide brilian dalam pembuatan esai? Pertama, berbanyaklah membaca, sehingga pengetahuan pertama yang nantinya dapat dipakai sebagai tenaga dalam untuk memproduksi tulisan. Seorang penulis dapat mengandalkan sumber dari berbagai media massa yang berkembang di sekitarnya. Media yang dipilih berbentuk elektronik maupun cetak. Langkah selanjutnya ialah biasakan diri Anda dengan mendengar ketika orang lain berbicara. Mendengar bisa dari kegiatan seminar, diskusi, mengobrol dengan orang lain. Dengan mendengar, Anda akan mendapatkan banyak sekali bahan cerita yang dapat dituliskan sehingga tidak pernah merasakan kerengan ide dalam menulis. Kali ini Event Hunter Indonesia akan membagikan sebuah tips menulis esai yang baik dan benar. Mulailah dengan 5 kalimat orisinal. Kalimat pembuka yang kamu tulis dalam sebuah esai dapat menjadi pengantar yang menarik bagi pembaca. Bisa dengan mengunggah pembaca atau membuka fakta yang mungkin belum diketahui banyak orang. Hal ini juga akan memudahkan kamu dalam melanjutkan paragraf selanjutnya. Langkah selanjutnya, berikan sumber yang kuat. Daripada berfokus pada asumsi atau penulisan sastra, esai sebaiknya diisi dengan data-data menarik dari sumber kuat atau terpercaya. Data yang kamu sertakan dapat menjadi landasan diangkatnya sebuah topik ke dalam esai yang kamu tulis. Bahkan data tersebut dapat menjadi sumber lanjutan bagi orang lain yang hendak membahas topik yang sama. Hindari penggunaan kata atau frase ini. Ada beberapa kata atau frase yang sebaiknya kamu hindari ketika menulis esai, seperti kamu, klise, beberapa, itu, hal-hal, serta ungkapan yang belum terjadi. Misalnya akan, kamu dapat menggunakan kata benda sebagai pengganti subjek. Tips yang terakhir, boleh gunakan Wikipedia, asalkan seringkali kita menjadikan konten pada situs Wikipedia sebagai sumber dari data-data yang digunakan. Nah, sebelum menuju ke Wikipedia, kamu perlu meneliti latar belakang dari penulisan data-data yang ada di sana. Di bagian bawah halaman pada konten yang ditulis di Wikipedia juga disertakan tautan sumbernya. Nah, tadi ada sedikit cuplikan mengenai video esai. Berikutnya, Ibu juga memberikan pamflet lomba esai. Nah, sengaja Ibu bagikan
menjelang hari H-nya, yaitu besok, agar kalian lebih terbiasa dengan waktu yang sedikit. Baik, semoga materi yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.